Baik, hari ini kita belajar tentang cara hidup jemaat yang pertama. Kita buka Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 dengan 47. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu bacakan yang genap dengan suara lantang dan keras. Saya akan bacakan Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Silakan. 1, 2, 3. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan selalunya mereka dalam kebenaran bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan berbagai cara mereka berkumpul tiap-tiap hari kepada Allah. Mereka mencatat pintu masing-masing secara sendiri dan makan sama-sama demi dan bersama. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sekarang belajar bagaimana pola Tuhan, sekali lagi pola Tuhan melahirkan jemaat. Ya. Karena bagaimanapun juga kalau di dunia ini tidak sesuai pola Tuhan, nggak ada artinya, betul nggak? Harus apa yang pola Tuhan itu yang dihadirkan di bumi. Dan jemaat mula-mula ini satu pola di mana jemaat harus hidup. Bagaimana jemaat harus hidup? Ya. Saudara tahu kalau saudara baca firman sebelumnya itu terjadi Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan besar-besaran, dan Petrus tampil, yang tadinya dia banyak kelemahan, tapi karena dia mengalami dunamos, mengalami pencurahan Roh Kudus luar biasa, dia mengalami kuasa anugerah, sehingga Petrus yang dulu bukan Petrus yang sekarang, yang dia berapi-api, yang betul-betul mengalami pembaruan yang luar biasa, material surga, itu membuat dia bisa melakukan banyak hal, menjadi pengkhotbah yang luar biasa, yang karismatik, penuh dengan urapan, sehingga 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis. Dahsyat banget ya, Roh Kudus itu luar biasa saudara. Roh Kudus itu bisa mengubahkan saudara begitu rupa. Amin. Saya akhir-akhir ini lagi berdoa supaya kuasa anugerah, kita sudah dapat anugerah saudaraku ya, tapi kuasa anugerah itu bekerja kuat. Saudara, seperti saya di pemerintahan saudara ya. Sekarang ini kalau naik jabatan semua udah di kompetisi ya, fit and profit test, mau naik jabatan, begitulah, saingan banyak. Dan sekarang bukan masalah itu, saya sih bukan masalah jabatan, tapi masalahnya kalau Tuhan confirm saya naik lebih lagi, maka saudaraku saya harus mengalami bekerjanya kuasa anugerah yang begitu kuat, yang apa yang saya tidak bisa menjadi bisa. Kalau saudara pengusaha saudara kompetisinya luar biasa, betul nggak? Nah kalau saudara tidak mengalami kuasa anugerah yang begitu luar biasa, saudara tidak akan pernah bisa bersaing dengan dunia ini, betul nggak? Kuasa anugerah itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak bisa menjadi bisa. Oh luar biasa itu, dan hanya Roh Kudus yang bisa lakukan. Dahsyat, makanya bersyukur saudara. Itu artinya saudara, kita sanggup ditampilkan seperti Rembang tengah hari, menjadi orang-orang selebritinya Tuhan, karena kita bekerja seperti Daniel, seperti Salomo, betul nggak? Orang akan melihat kita bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kuasa anugerah yang bekerja kuat dalam hidup kita. Amin. Nah Petrus dan Pentakosta dia mengalami itu saudara, luar biasa. Petrus menjadi pengkhotbah yang hebat, sehingga dia bisa meyakinkan, tidak gampang meyakinkan. Pada saat zaman itu adalah saat-saat sulit di mana Yesus ditolak habis-habisan gitu oleh orang-orang Yahudi, jadi sangat sulit untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Tapi kita lihat di ayat yang pertama 41 dikatakan ada 3.000 jiwa, amin. Ada 3.000 jiwa, ya. Memberi diri untuk bertobat, memberi diri untuk dibaptis, ya. Memberi diri untuk menerima Roh Kudus. Luar biasa, ya. Luar biasa. Nah, saya percaya kalau kita terbuka dengan Roh Kudus, terus yang mengalami pencurahan Roh Kudus, kuasa anugerah bekerja,
Saya pikir orang-orang kita akan menjadi orang-orang hebat di negeri ini yang ikut andil untuk menciptakan Indonesia baru. Amin. Yang di pengusaha, yang jadi dokter, yang jadi apa, segala macam, bekerja kuat, kuasa anugerah nyata, pekerjaan Tuhan luar biasa. Amin. Kemarin ada salah satu jemaat kita, anak sekolah minggu, dia sekolah di Stanford, ya, Stanford Internasional, karena dia orang Singapura, ibunya anak rohani saya orang Indonesia. Di sini dia sekolahnya di Stanford Internasional, ya, di Dago, ya, Singapura punya itu, saudaraku, ya. Dari kelas ini bukan masalah dia juara satunya, ya, tapi masalahnya saya lihat bagaimana dulunya dia itu, saudaraku, di Singapura dia selalu diajak engkongnya sama kalau bahasa Cinanya apa gitu, ya, masuk ke, karena dia itu masuk ke kuil-kuil gitu, dia dewa-dewa gitu, ya. Nah, begitu dia sampai di sini, dia lahir baru, kecil, kemudian dia ikut sekolah minggu, sungguh-sungguh ngasih Tuhan, cara pola pikirnya berbeda, kemudian dia boleh mengerti, juara satu terus. Dan kemarin waktu terakhir dia kelas 6 SD harus pulang lagi ke Singapura, karena SMP-nya harus ke Singapura. Papa mamanya taruh di Indonesia supaya ada social life, ya, dibekali social life. Kalau di Singapura kan orangnya egois, ya. Tapi kalau setengah tahun di sini, 6 tahun di sini, karena bapaknya itu dulu pernah kerja di Indonesia selama 4 tahun, jadi dia tahu bahwa passion pada panti asuhan dan segala macam orang bisa social life-nya dia bentuk di sini. Dan sekarang dia jadi top student, saudaraku, ya, top student beberapa, dan diukir. Kalau di Stanford itu diukir, saudara, yang jadi top student. Saya percaya suatu saat dia nanti dan jadi orang besar datang lagi Stanford, itu ada nama anak sekolah minggu GKK di Lembang ada di situ, saudara. Dahsyat, luar biasa, ya, Tuhan ajaib. Ya, saya yakin ketika kuasa anugerah bekerja atas hidup kita, kita akan menjadi orang yang hebat, bukan karena kuat dan gagah kita, dan itu memang maunya Tuhan, amin, supaya kita dipromosi kita. Nah, saudaraku, setelah dia bertobat, setelah dia melakukan Roh Kudus, apa kegiatan jemaat ini, saudara? Ayat yang ke-41, 42 dikatakan mereka, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Ini poin penting, saudara. Ada 4 kegiatan yang mereka lakukan setelah mereka bertobat. Kebayang nggak, saudara? 3.000 jiwa. Saat itu, saudaraku, para rasul harus mendidik mereka, ya, 3.000 jiwa ini. Nah, ada beberapa poin, saudara, 4 kegiatan, ya, yang dalam kehidupan sehari-hari jemaat ini lakukan pada jemaat mula-mula, ya. Oleh karena roh jemaat ini dilahirkan, saudaraku, ya. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Betapa pentingnya, saudaraku, pola Tuhan ini kita adopsi, kita ini, bahwa yang pertama, yang terpenting adalah pengajar, yang penting adalah firman Tuhan, ya, ini yang harus menjadi prioritas, saudara, ya. Ketika kita bertobat, setelah bertobat, kita harus menjadikan firman Tuhan prioritas utama. Maka itu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya percaya, saudaraku, rasul-rasul pada saat itu dia mengalami kuasa anugerah yang memiliki nilai yang sama. Kita bisa lihat hasilnya nanti. Betul nggak, saudara? Nah, ini yang penting, saudara. Ya, di dalam gereja harus betul-betul firman, pengajaran yang kuat, yang diajarkan oleh rasul-rasul yang betul-betul mengalami pewahyuan. Sehingga firman yang diajarkan bukan hanya firman yang biasa-biasa, tapi firman yang merontokkan pola yang lama, firman yang menaruh pola-pola ilahi yang baru, amin. Sehingga orang-orang ini boleh berubah, karakternya, nilai-nilai yang di hidupnya berubah, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu terjadi. Makanya nggak heran, saudaraku, 3.000 ini memiliki nilai yang sama. Saudaraku, lihat, ketika mereka mengadakan persekutuan di rumah-rumah, mereka berbagi, mereka tidak konflik. Apa akibatnya? Orang-orang di luar sana, saudara, walaupun mereka tidak beritakan Injil, mereka berkata favor, mereka berkenan atas kehidupan orang-orang ini. Betul nggak, saudara? Nggak gampang, betul? Itu bukti bahwa ada kuasa firman yang mengubah hidup dia. Amin. Nggak usah susah-susah, kita aja, saudara, ya kan? Ya, kita aja. Kita suka bayangin pada waktu Petrus, saudara. Kita berapa ratus orang. Kalau kita hanya kumpul-kumpul biasa, gak ada pengajaran firman yang penuh dengan kuasa yang sanggup merontokkan, saudaraku,
sekali lagi kita lihat rasul ini sangat akurat. Dia betul-betul terima kuasa anugerah, pencurahan Roh Kudus betul. Jadi firman dia katakan, kalau bahasa Inggrisnya kan doktrin apostol, doktrin para rasul, betul nggak? Dia betul-betul mengalami perubahan terlebih dahulu. Dan itu yang membuat ketika dia mengajar jemaat yang 3.000 ini hari demi hari, betul-betul dia merontokkan pola dunia. Ya, nilai-nilai dirontokkan yang dibawa oleh manusia lama, dirontokkan, diganti. Tentang kasih, tentang apa, saya nggak ngerti ya. Itu pasti banyak hal tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Maka itu penting sekali di sini saudara, pengajaran. Cara hidup jemaat Mengamul yang pertama, kegiatan dalam bertekun di dalam pengajaran para rasul. Karena firman Tuhan satu-satunya yang sanggup mengubahkan konsep pikir, yang sanggup mengubahkan pola pikir, menghasilkan satu karakter, satu gaya hidup baru yang cukup tahan uji, betul nggak? Saudara bayangkan 3.000 ini di tengah-tengah suasana yang tidak mengenakan loh. Mereka dikejar-kejar, tuh orang tidak welcome dengan dia, ya ada banyak masalah. Kalau misalnya 3.000 jemaat ini tidak mengalami firman yang hidup, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua masalah hidup sehari-hari. Dia akan tinggalkan imannya, dia akan ikut lagi seperti orang Yahudi. Saudara, saya melihat bagaimana kuatnya kuasa firman bekerja di jemaat Mengamul, amin. Kita rindu gereja ini juga mengalami pembaruan, amin. Sehingga kuasa firman betul-betul kuat bekerja, mengubahkan pola pikir, sehingga tidak bingung ya, tapi sungguh-sungguh betul-betul memiliki acuan ya, betul-betul mengubah pola. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Maka itu ini yang membuat si jemaat ini betul-betul memiliki buah-buah saudara ya, buah-buah saudara, buah baru. Nah, pola ini saudara, kenapa? Karena saya yakin bagi Tuhan harus dicetak pola pada jemaat. Ya. Ada banyak anak Tuhan mungkin nggak ada pola, ya, karena tidak dicetak dari firman polanya ini. Ada banyak anak Tuhan mungkin masih pola-pola dunia dalam segala aspek, mendidik anak segala macam, masih polanya masih dunia. Suatu ketika ada anak Tuhan sungguh-sungguh ini, dia bilang, ibu mau kemana anaknya? Oh, mau ke polisi bu, katanya gitu. Terus dia bilang gini, ibu sekarang mahal, ibu pegawai negeri ya? Iya, saya pegawai negeri, saya kerja di kementerian. Dia sungguh-sungguh saudara, bukan gereja kita ini ya, tapi ya. Terus dia bilang gini, oh kalau ke polisi itu mahal loh bu, kita itu kemarin ditarik 200 juta, uang 200 juta saya sudah saya stopkan, karena ada omnya dia yang polisi. Jadi itu pun katanya, orang seberang juga dia, itu pun katanya kurang. Aku pun suruh harus stop lagi nih berapa juta. Terus saya bilang, bu, ibu sadar nggak bu, karena semuanya itu karena Tuhan, bukan karena itu. Saudara, jas itu biasa, betul? Betul nggak saudara? Dalam mendidik anak, dalam apa, kita seringkali memakai cara-cara yang gampang. Kadang-kadang gereja belum tercetak pola, betul nggak? Kenapa tidak? Karena belum ada firman yang berkuasa, yang diwahyukan, yang merobohkan. Sehingga makanya saya tadi pagi bilang, apa sih arti gereja Tuhan? Berdiri tegak. Berdiri tegak itu bicara sikap, betul nggak? Gimana? Apakah polamu masih percampuran nggak? Dengan roh dunia, dengan pola asuh orang tua? Apakah polamu betul-betul murni pola firman? Dan Tuhan katakan kalau gereja Tuhan berdiri tegak, gereja bukan gedung kita. Kalau gereja kita betul-betul murni, kita mengatasi gunung-gunung. Kau ada di mana? Di pendidikan. Kau akan menjadi orang yang punya pola. Amin. Amin. Kau di mana? Di kedokteran. Kau punya pola. Dan orang boleh lihat. Ya. Orang boleh lihat. Buat saya di pemerintahan ya, saya punya cerita tersendiri. Mungkin lama dibagikan di sini. Saya punya pola. Dan pola itu saudaraku bukan Senin, Kemis, beda lagi gitu ya. Namanya karakter kan, habit. Iya kan saudaraku ya? Kalau saudara tahu, bapak ibu punya abri ya, mereka tuh selalu bangun pagi saudaraku. Mau
tahun pun dia selalu bangun pagi. Kenapa? Karena itu menjadi pola dalam hidupnya, betul nggak? Kenapa? Begitu dia jadi abri nggak bangun pagi siram pakai air, betul? Jadi udah pola dia. Nah ini yang Tuhan mau, betul nggak saudara? Nah jemaat mula-mula kuat di sananya saudara. Pengajaran firman yang penuh kuasa, sehingga membentuk pola dalam hidup jemaat. Sehingga tanpa disadari mereka memiliki karakter Kristus. Hidup dia diubahkan. Dia memiliki pola, ya. Sehingga dimanapun dia berada dia pola, namanya pola. Saudara, kalau saya misalnya punya pabrik garment, saya bikin pola satu, betul nggak? Nah pola ini nggak akan pernah berubah, betul nggak saudara? Nah Tuhan ingin kita ini menjadi polanya Tuhan, amin. Orang bisa melihat apapun mendidik anak ini polanya, mengelola keuangan ini polanya. Makanya dikatakan mereka akan berbondong-bondong datang kepadamu. Ngapain? Banyak orang berpikir bahwa lebih senangnya berbondong-bondong, nanti ada orang-orang ini berbondong-bondong. Bukan itu. Kemarin di Lembang, saudaraku, kami sering saling, kami nggak pernah promosi, sering kedatangan tamu dari luar negeri. Kemarin dia ada, nggak tahu siapa, saya juga mau dinas ke Cina, ada yang SMS, Bu, kami mau ke gereja Ibu. Alamatnya di mana? Saya pikir siapa, terserah lah. Saya kasih tahu alamat saya di sini jam 9:30. Ternyata ada tim dari Korea, ya, ada yayasan apa lah nggak ngerti. Teman-teman akhirnya cerita kepada saya kemarin ada satu tim dari Korea. Oh ternyata itu yang ini, ya. Bukan masalah senang ini orang Korea datang, orang ini datang, bukan, amin. Tapi begitu ada pola tercetak kita hidup kita dalam segala hal. Kita nggak usah beritakan Injil terlalu capek. Mereka akan datang berbondong-bondong. Mereka akan datang, ajarin saya mendidik anak, ajarin saya mengelola keuangan, ajarin saya kenapa kamu harmonis sama istri. Ada polanya semuanya, betul nggak? Ajarin aku untuk bermasyarakat, ajarin. Saya percaya pada akhir-akhir Tuhan yang bekerja atas gerejanya, dan Tuhan akan cetak orang hidup saudara dan saya lewat apapun yang Tuhan izinkan, supaya terbentuk pola hidup. Amin. Amin. Sehingga kita jadi model. Dan banyak orang akan melihat, aku mau belajar ke dia. Sangat terpuji. Satu ketika bos saya sudah, dia bilang, Bu, saya malu. Di kantor ini ada masjid yang besar. Kenapa Pak? Kok malu? Maaf ya Bu, semua hitam-hitam, tapi kelakuannya. Saya bilang, Bapak, bukan saya yang ngomong ya, Bapak yang ngomong. Saya harus malu sama ini. Saya bilang, saudaraku, nanti mereka akan berkata, kami malu, ajari kamu, betul? Amin. Nah, jemaat mula-mula seperti itu, saudara. Dia betul-betul mendapatkan bertekun firman menjadi prioritas dalam hidup dan menyelesaikan kehidupan sehari dalam apapun. Dia betul-betul mengadopsi firman. Dia menjadikan firman menjadi acuan, firman yang dahsyat, firman yang luar biasa, dibagikan oleh rasul-rasul yang betul-betul mengalami pewahyuan. Mereka mengalami kehidupan itu, maka itu dirontokkan dan terjadi pola. Amin. Itu akan ditegakkan lagi di gereja. Nggak usah pusing-pusing, Tuhan sendiri akan lakukan. Amin. Kalau kita mikirin gereja pusing 7 keliling, saudaraku ya. Dengan firman-Mu Tuhan, Tuhan nggak perlu bantuan saya toh. Saudaraku, Tuhan nggak perlu bantuan saudara untuk menghadapi firman, betul nggak? Bagian kita cuma percaya, amin. Yes. Percaya bahwa firman itu pasti terjadi, amin. Pedulilah 3 kali 4, 5, 10. Ruwet banget, dari mana nih? Aduh, ruwet banget. Kalau yang saya bilang ke Tuhan, saya percaya. Bukankah firman-Mu berkata bahwa gereja Tuhan akan menjulang tinggi? Siapa yang berkata? Tuhan sendiri. Dan bukannya Tuhan mengajar saya untuk tidak hidup dengan apa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi nggak karuan Tuhan, makin jauh, makin ruwet, makin apa. Tapi aku nggak mau berikan hatiku untuk percaya kepada yang sedang terjadi. Itu kan firman. Aku mau berikan kepada firman, karena ini pasti top chair dan pasti berhasil. Amin. Ketika keluar dari mulutmu pasti mengerjakan yang berhasil. Aku menanti-nantikan kau bekerja luar biasa. Amin. Itu keadaan jemaat mula-mula. Kalau enggak, saudara, dia takut, betul nggak, saudara? Yang keadaan yang dia alami sehari-hari dia takut, karena dia dikejar-kejar, dia dianggap
gereja Tuhan atas kita. Karena apa sih yang bisa kita lakukan? Betul nggak saudara? Nggak ada kok. Siapa sih yang hebat yang bisa memulihkan gereja? Nggak ada. Kita panggil siapa? Sehebat apapun, dua syafaat apapun, nggak ada. Betul nggak? Kecuali kuasa anugerah bekerja luar biasa di tengah-tengah kita. Baik, yang kedua, ya, kita lihat firman-Nya bekerja begitu. Yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan oleh para jemaat mula-mula? 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah persekutuan. Ya, Bang Robin tadi di apa namanya? Pengumuman. Dia bilang, ya dulu kan 3.000 jiwa, jadi nggak mungkin mereka berkumpul di satu tempat. Akhirnya mereka bergilir di rumah-rumah. Ya, persekutuan. Ya, kita udah benar, saudara. Gereja ini udah benar polanya. Kita persekutuan. Cuman di dalam persekutuan ada apanya, gitu kan? Persekutuan itu kalau bahasa ininya kan fellowship. Ya. Fellowship itu artinya saling berbagi satu sama lain. Bukan saja kebutuhan rohani, tapi kebutuhan jasmani. Ketika dia setiap hari bertekun dalam pengajaran, dia terima, saudara. Nah, bagaimana outputnya? Dia lakukan di persekutuan. Makanya di persekutuan itu fellowship. Dia saling berbagi satu dengan yang lain, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Dia mempraktekkan apa yang sudah dialami, pembaharuan budi di situ, saudara. Makanya saya berkata, tadi pagi juga saya katakan, di dalam persekutuan itu harus ada komitmen dan ikat janji. Kalau nggak ada, saya pernah baca sebuah buku, dia bilang begini, persekutuan itu kayak kita naik perahu. Di dalam satu perahu ada 100 orang, misalnya dari 50 orang, dan kita ada di tengah-tengah laut. Kita punya masalah yang sama, kesulitan yang sama. Kalau misalnya ada konflik, mau keluar dari laut? Mau nggak? Aduh, gue gak seneng nih kehidupan di kapal ini. Pusing 7 keliling. Apakah saya keluar dari perahu? Jadi persekutuan itu begitu, saudara. Persekutuan itu harus ada komitmen dan ikat janji. Ya. Ya. Kalau nggak ada, saudara-saudara akan berpikir, di sana saya tadi bilang habis apa persekutuan kita dikasih ini, dikasih itu, mending persekutuan di sana. Wah, di sana dijemput pakai mobil, pulang pakai mobil, mending di sana. Persekutuan di sana ada bantuannya yang hebat, mending di sana. Karena nggak ngerti esensinya bahwa persekutuan ini tempat di mana kita praktek firman, betul? Yes? Ya, apa yang kita alami bersama firman kita praktekkan di situ. Kita mengasihi satu dengan yang lain, kita membagi, bahkan tidak ada lagi egois. Kita bahkan di sana dikatakan kepunyaanmu, saudara. Saya berpikir 3.000 jiwa memiliki nilai yang sama, betul nggak? Dia berkata bahwa kepunyaanmu. Oh, hebatnya firman berkuasa, betul nggak, saudara? Kita aja kadang 50 orang yang main pendapat, susahnya minta ampun. Mau ibadah misi nih, gini-gini, oh yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Aduh, saya salut loh pada para rasul. Dan sekejap ini gak lama loh, saudara jemaat mula-mula ini bisa menyamakan nilai yang sama, saudara. Dahsyat. Apakah bisa terjadi? Bisa. Amin. Sampai sungguh dia praktekkan. Waduh, apa yang kekurangan dia kasih. Dia membangun, saudaraku, satu dengan yang lain. Ya, luar biasa. Dia tidak pernah mengkhianati satu dengan yang lain. Tidak pernah menjatuhkan satu dengan lain di persekutuan, ya kan? Nah, kalau di kapal rame-rame, saudaraku, kan kita maunya sampai tujuan, betul nggak? Coba kalau ada macam-macam mau keluar dari kapal, ya matilah, konyol lah itu. Itulah persekutuan namanya. Kita sedang masuk dalam satu panggilan bersama-sama, betul nggak? Sehingga apa, saudaraku? Karena dia punya tujuan mempraktekkan firman dan dia betul-betul, makanya semuanya dilahirkan oleh karena roh. Amin. Sehingga kalau ada proyek keluar dari persekutuan itu ada kegiatan bukan dari daging, betul? Yes? Itulah yang harusnya terjadi. Makanya mereka bilang tanda-tanda dan mujizat terjadi.
mereka semakin kagum, betul nggak? Ya, sehingga persekutuan, begitu persekutuan, yuk kita ada apa? Saya bagi di Lembang itu, saudaraku, nggak ada hal-hal yang kita rencanakan. Semuanya saya merasa ya, saya confirm itu dari Tuhan. Ketika kami buka PKP, nggak ada kepikiran, saudara. Ketika kita berdoa, bersekutu bersama-sama, tiba-tiba Tuhan izinkan ada ide yang luar biasa. Dan ketika ide ditaati, saudaraku ya, saya biasanya saya dapetin, saya pemimpin dapetin, saya di doa Selasa saya impartasi, saya dapetin ini. Saya suruh mereka mengerami ya, saudara. Semua second line saya ngerami sampai memiliki hal yang sama dengan saya, ya kan? Kalau enggak kan nggak mungkin ya, itu muji saya juga kan? Kalau nggak kontur gimana? Nggak mungkin. Tuhan kan bicara sama, betul nggak? Kepada orang-orang di bawah saya. Pada waktu PKBM, kepala sekolahnya bilang, aduh, saya sudah jadi kepala sekolah di sini, mana mungkin, Mbak? Nggak mungkin. Saya bilang, udahlah, kamu tak aja bersama saya, kamu doain, kamu rami. Doain, bilang, ya Mbak, saya mau. Banyak saudara masalah terjadi. Kita hampir dituduh pemutatan karena masih kerjasama dengan dalam keselamatan lah, ya. Itu akhirnya Tuhan jebol juga. Orang banyak protes, kok gratis, emangnya banyak duit apa di Lembang? Itu nggak mendidik itu apa segala macam. Tapi confirmnya Tuhan gratis. Buktinya sampai sekarang Tuhan juga biayain, ya. Ada banyak cerita tersendiri, Tuhan ajaib, gitu kan. Nah, saudara, kenapa? Ketika kita benar-benar melakukan persekutuan dengan pola Tuhan, Tuhan yang bekerja jauh lebih dahsyat dari yang kita pikirkan. Amin. 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 Nah, saudaraku, kita melihat mereka melahirkan sesuatu yang baru. Bahkan ketika ada banyak hal, Barnabas semua harus diutus, mereka berdoa persekutuan, sehingga lewat persekutuan orang-orang diutus untuk apa? Untuk mengembang ke kanan, untuk mengembang ke kiri. Nah, saudaraku, lihat gaya hidup mereka, pola Tuhan dalam persekutuan menarik orang-orang sekitar. Mereka mulai melihat ada gaya hidup yang beda, pola Tuhan yang beda. Seharusnya sekitar membenci kelompok ini, betul nggak, saudara? Seharusnya, ya kan? Tapi dikatakan favor, berkenan, kehidupan mereka berkenan, luar biasa, men. Kalau kita benar-benar ikuti pola Tuhan, roh Tuhan bekerja di semua oleh karena roh. Apapun roh dunia akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, pandangan mereka diubahkan. Akhirnya mereka Tuhan menambahkan jumlah bilangan dari apa? Dari penginjilan? Enggak. Betul. Dari pola jemaat mulai persekutuan di rumah orang masyarakat mulai kagum. Saya butuh alternatif kehidupan yang seperti ini, betul? Saudara, saya pernah loh ngomong sama bos saya yang muslim. Dia bilang, Bu Yus, kalau di saya percaya itu tidak boleh 100%. Loh, kenapa? Nanti kita kecewa loh. Maksimal 99,9%. Harus ada 0,01% supaya ketika itu tidak terjadi, kita tidak terlalu kecewa. Kalau kita percaya 100%, ekspektasi saya sudah 100%, maka saya akan kecewa, saya bisa gila. Saya bilang pada dia, Bapak, kalau dan saya mengajarkan, saya harus percaya 100%. Buyus pasti kecewa. Saya percaya Tuhan saya tidak pernah mengecewakan saya. Betul nggak, saudara? Aneh ini kepercayaan saya pikir. Saya semakin ngerti, saudaraku, mereka masih punya alternatif, betul? Dan ketika dia lihat persekutuan saudara, dia akan berkata, aku choice inilah, ngerti? Bicara di luar kita. Saya bilang tadi, di luar kita tidak ada yang mengajarkan kesempurnaan, betul? Yang mengajarkan kesempurnaannya Yesus, jadilah sempurna, sama seperti aku sempurna, betul? Gak pernah itu. Saya yakin bahwa orang di luar kita punya alternatif untuk memiliki hidup yang dia inginkan. Dan jadikan persekutuan, jadikan keyakinan kita menjadi alternatif yang dia pilih. Amin.
Sehingga dia mulai melihat, loh saya kok nggak bisa ya? Loh masjid kok nggak bisa kayak gitu ya? Loh begini kok bisa? Loh kok bisa? Makanya Tuhan bilang, aku tambahkan jumlah bilang. Dari mana saudara ditambahkan? Orang dia nggak beritakan Injil kok. Kita nggak ada dia baca tadi beritakan Injil, betul nggak saudara? Cuman tanda-tanda mujizat dinyatakan dan ada pola Tuhan di persekutuan. Mereka tertarik. Saya nggak bisa kabarkan Injil secara frontal di kantor saya, tapi saya mau pola Tuhan ada lewat sistem, lewat apa? Orang tahu. Dia bilang udah ada beberapa orang pejabat di bawah saya, dia bilang karena tahun depan ini bawah saya mau lengser saudara ya. Kemarin ada jabatan saya nggak mau ikut lelang karena sekarang dilelang. Mereka ngomong, Bu, anak-anak muda S2 apa, kami mendesak ibu untuk ikut lelang tahun depan. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Karena ibu kan orangnya nggak ambisian, nggak mau ikut lelang sana sini. Tapi untuk kantor ini kami mau ibu ikut lelang. Kenapa? Karena kami mau dipimpin oleh ibu. Kenapa? Nanti kalau ibu yang nggak pimpin itu jahiliyah lagi, Bu. Saya bersyukur ada pola yang saya tepatkan dan itu menjadi kesukaan mereka. Amin. Mereka boleh melihat bedanya dan kita berdoa untuk mungkin kita nggak beritakan Injil secara frontal, tapi pola Tuhan bagaimana juga mengusir kegelapan. Amin. Makanya Ahok bilang, aku nggak peduli ada 1000 kegelapan, yang penting ada terang satu. Terang itu yang menyinari kegelapan, begitu kan? Tuhan ingin gerejanya kembali pada polanya, amin. Persekutuan, ya. Mereka berbagi, ya. Mereka ada ikat janji, mereka ada komitmen, nggak sembarangan keluar dari persekutuan, mengendurkan diri dari persekutuan, nggak tahan uji namanya seperti itu, saudara, amin. Nah itu bukan pola Tuhan, amin. Pola Tuhan adalah ada ikat janji, ada komitmen. Ya, saya yakin dulu banyak persekutuan dibangun di kita sudah sesuai dengan pola Allah, tapi sekarang Tuhan mau balikan, ya, mulai turun degradasi nilai-nilai Tuhan akan balikan sesuai dengan pola Allah. Sehingga orang di tetangga-tetangga anehnya hidup orang ini ya aneh, kok bisa ya, luar biasa ya. Saudara akan bisa mengalami kesaksian, saudaraku. Saya percaya bahwa akhir zaman ini Tuhan akan membuat kuasa tubuh, bukan perorangan, ya, kuasa tubuh ini yang mengoncangkan bangsa ini, kuasa tubuh Kristus. Dan persekutuan yang dilihat, waduh luar biasa. Nah adanya orang kayak gini, kok bisa ya orang kayak begini ya? Waduh, teman-teman sebelah niru juga saudara tentang kasih, niru dia. Kita tahu lah kasih mereka kayak apa, ya kan? Imitasi namanya juga. Ya, imitasi nggak akan kenal lah bisa ngalahin yang asli, betul nggak? Imitasi nggak ada puasa. Kalau kita ada puasa untuk menghancurkan segala kuku ya, segala hal. Maka itu saya percaya ketika kita dibangun dalam pola, saya yakin kasih itu akan berkobar-kobar. Orang tidak mencintai dirinya sendiri lagi. Ya, dia mulai mencintai Tuhan gila-gilaan. Dia terus lapar Tuhan, terus fokus hanya pada Tuhan. Saya yakin kemuliaan orang beda itu akan habis. Amin. Pasti. Yes. Ya, pasti. Saya sudah mengalami sekarang. Saya tadi bagi-bagikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, luar biasa. Setiap rumah roti kami puluhan orang bertobat. Sampai ada satu kesaksian yang baru, ada seorang bapak. Ya. Mari kita rumah roti di penjara-penjara, nggak ke desa-desa. Berapa 2 bulan yang lalu kita ke desa-desa. Suatu bapak, saudaraku, itulah waktunya tepat. Sekali lagi persekutuan, roh yang dilahirkan bukan roh yang kegiatan daging, amin. Kalau roh yang bekerja, Tuhan yang bekerja, akhirnya dia juga diberikan. Ada seorang bapak, dia bilang, bapak, ada bahasa Sunda ya saudara, saya mau ngasih kan ya, ini nasi, sebenarnya nasi sih hanya itu, telur ayam begitu apa sih gitu kan. Terus dia nangis saudaraku dia. Nah, si teman kita, orang Batak kan ngerti orang bahasa Sunda. Lalu saya cari lagi kan, terus ternyata dia ngomong bahwa selama ini tidak ada yang mengasihi dia, gitu kan. Jadi itu event waktunya Tuhan lah ngelawat dia sebetulnya. Ya, nangisnya itu bukan enggak, nangis seperti anak kecil. Ya, mereka video mereka ini kan, jam di mana punaon sampai kadio gitu, kok nemuin saya mau setelah sadar tidak ya. Terus saya mau ke rumahnya bapak, pergilah dia ke rumah saudara.
Dan dia terima Yesus, nangis, dipanggil istrinya, dipanggil keluarga. Hanya apa? Hanya sekotak nasi, paling 15.000. Jemaat masak sendiri pakai telur. Tapi kalau persekutuan dengan pola Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja, bukan kegiatan biasa-biasa. Amin. Allah jauh lakukan lebih dari dahsyat. Bukan masalah nasinya, tapi masalah kuasanya. Amin. Amin, saudara. Maka itu dari Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, ya, sebelum itu, jadi fellowship, ya saya bacakan fellowship itu menuntut suatu komitmen dan kesehatian. Saya kadang-kadang mikir, tadi pagi mikir, saudaraku, sebelum ada pencurahan Pentakosta, itu ada dari 500 orang yang percaya bahwa Yesus bangkit, itu ternyata yang tunggu di loteng, yang di atas loteng itu hanya 120 orang, saudara. 120 orang tunggu di loteng 10 hari. Kebayang nggak? Kita berapa di sini? Belum ada 100 ya, Pak Boy? Belum ya? Tambahin 120 orang, ini lotengnya katanya nggak sebesar ini, lotengnya kecil. 120 orang di loteng 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus. Kebayang nggak, saudara? Misalnya WC cuma satu, berantem lah di sana, konflik itu, anak istri segala macam di situ. Kalau mereka bukan dibentuk oleh pola Tuhan, betul nggak, saudara? Nggak mungkin, saudara. Hari pertama sih 120, semangat berdoa. Besoknya merotolnya kayak gini mah, 10 orang pulang. Hari ketiga merotolin lagi 20 orang, betul nggak, saudara? Siapa yang tahan 10 hari? Yang tidur ngorok lah, yang apa lah yang apa? Saya pernah ikut satu camp, saudaraku, satu beginian, ini perempuan semua, nggak bisa tidur saya. Di sini ngorok, di sana ngorok. Mau kencing jauh susah, nggak ada itu tempat yang lain. Kita mulai ngomel, nggak mengucap syukur gitu kan. Ini gimana sih? Retreat camp kayak begini? Apa bahasa Sundanya? Tengteringannya. Nah, ini teh nggak ada itu surga, kita bayar lebih mahal. Nggak apa-apa kok, saya pusing saja banget itu naik buat saya, betul nggak? Belum yang satu ngoceh aja, belum yang di kamar mandi tuh kayak cepet loh, kamar mandi cuma 2. Kebayang 120 orang saudara di loteng. Kalau dia nggak punya pola yang sama, nilai-nilai kerajaan yang sama, tidak akan pernah setia 120 orang itu menantikan Tuhan. Itulah arti persekutuan. Komitmen dan ikat janji, sehati dan sepakat, yang kuat menanggung yang lemah. Kita sudah belajar lah kemarin ya, topiknya banyak. Yang penting adalah ikat janji dan komitmen. Ada banyak bicara di situ, sebabnya tidak nyamanan, konflik, apa. Ada yang bagi berkat, bertele-tele, wah, kita harus mendengarkan. Tehnya enak, ngebagi berkat, aduh. Benar nggak, saudara? Tadi. Tapi kita harus ikat janji, komitmen, mendengar. Kalau bukan nilai-nilai yang membentuk dalam hidup kita, amin. Macam-macam lah, saudara bisa 1001 untuk diceritakan, betul nggak sih? Tapi sekarang mau apa? Persekutuan yang bagaimana? Persekutuan yang sesuai dengan pola Tuhan. Bagaimana kita mempraktekkan firman itu di tengah-tengah. Dan yang dilakukan adalah memecahkan roti. Saudaraku, memecah roti itu bisa bukan hanya perjamuan kudus, artinya memecah roti itu artinya juga berbagi, ya. Berbagi makanan, ya. Saya tadi ada pemimpin di sini membagikan ketika dia meninggal, dia punya persediaan tiba-tiba dia ingin istrinya suruh masak 3 kilo ayam. Ternyata benar juga, itu ada tetangga meninggal butuh, akhirnya dibagi. Itu namanya memecahkan roti, ya. Dia berbagi, ya. Berbagi juga perjamuan kudus, ya, untuk memperingati kematian Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa, ya. Nah, saudaraku, ini adalah gaya hidup yang saya pikir persekutuan ini gaya hidup yang ilahi, yang paling efektif untuk memberitakan Injil.
Saya pernah dapetin satu firman bahwa aku lupa lagi tuh ya, dia bilang bahwa orang-orang asing akan kagum lihat kelompokmu dan Tuhan akan mencampurkan kepada kita. Artinya bahwa ketika persekutuan benar kepala Tuhan, maka dampak yang luar biasa itu akan terjadi, baik di satu kota maupun satu desa. Amin. Tuhan akan terjadi. Maka itu kita rindu supaya sungguh persekutuan ini dipulihkan. Amin. Yang ketiga, saudaraku, Bapak Ibu, adalah makan bersama. Ternyata makan bersama itu menjadi suatu kegiatan jemaat ulang-ulang. Amin. Jangan merasa tertuduh kalau banyak makan-makan, saudara ya. Mantap. Makan bersama itu adalah persekutuan. Ya. Dua hari lagi, saya puasa, selesai puasa. Makan bersama itu persekutuan, saudara. Ya. Ya, kenapa? Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa dan selalu dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul memecahkan roti sambil memuji Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bening dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Harus dibawain, harus bawain tulus hati. Oh, saya terus yang bawa-bawa ini. Saya tak akan dibawa. Ya, terus dengan tulus hati ya. Karena di situ berbagi, saudaraku ya. Tapi makan bersama itu persekutuan, saudaraku ya. Ini kegiatan rutin jemaat ulang-ulang. Ya. Jadi ketika kita makan bersama, kita fellowship, saudara. Kita sedang mendengarkan orang. Ini ada satu yang cair karena bisa diselesaikan, katanya orang apa tuh? Filosofnya semua segala sesuatu bisa diselesaikan di makan. Karena dengan dimakan itu kita bisa menegur orang dengan santai, betul nggak, saudara? Kita bisa fellowship, kita bisa merasakan satu dengan yang lain, bisa berbagi. Jadi jangan lupa, makan itu bukan satu kegiatan yang di luar persekutuan, itu maknanya persekutuan. Tapi harus dilakukan dengan gembira dan tulus hati. Wajahnya juga harus dengan gembira, ya kan? Haleluya. Gimana sih makan aja gereja kurang, nanti di ngomongin sama baru pusat lagi makan terus. Habis dananya. Kan itu standar biayanya kan cuma segini, makan berapa udah? Mudah-mudahan para penonton mengerti ya. Amin. Tapi sekali lagi makan kan tidak harus yang mewah, betul. Nah, kalau di Lembang itu saudara habis persekutuan kayak ini aneh, kalau di sana nggak mau pulang jemaatnya. Mereka udah ngomong, botram. Kan kita punya dapur ya, Pak Rahmat ya. Coret mereka nanti. Kalau ada bantuan, saya lagi nemenin Pak Rahmat di sana, mereka bikin itu di PKBM. Bantuannya udah beres, sisanya dibawain ke situ. Sama coklat sama apa, kadang dulu Pak Timotius sering ikut gitu. Ngobrol di situ botram gitu ya. Karena itu sebagai salah satu tools untuk mendekati orang damai. Jadi kalau kita ke desa, kita botram bersama, itu alatnya. Dengan botram keluarlah masalah-masalah si orang damai ya. Di desa-desa. Jadi kita memang pakai itu, kita punya anggaran untuk itu, untuk mendekati orang-orang damai dengan botram. Saudaraku, orang Sunda itu paling senang ya, keluarga botram bersama. Gak usah ya pakai apa namanya renca ya, tapi ini nggak terlalu mahal juga apa. Nah, esensinya persekutuan, amin. Nah, ini cuma mulai itu kegiatannya, makan bersama ya. Makanya saya senang banget makan bersama ya. Ajak-ajak. Saya dulu pernah nggak tahu kebenaran ini. Saya lihat dia di Lembang itu ada satu gereja, saudaraku, pemimpinnya orang Manado. Wah, kalau cuman itu salah juga. Saya bukan menghakimi dia, saudaraku ya. Sambil selesai, makan itu enak-enak, saudara. Tapi sama pemimpinnya doang, jemaatnya suruh pulang. Yang lain itu nggak setuju saya. Bapak Tuhan yang melayani dong. Lah jemaatnya fellowshipnya gimana? Suatu ketika ketemu kan saya sama ibu, udah pulang gereja sudah. Loh, ibu itu mana kok nggak pulang bareng? Loh mbak, kalau di gereja kami itu setiap minggu makan. Loh mbak, ibu kok nggak ikut? Lah pemimpinnya doang mbak. Aduh mbak, saya pernah ke ibunya, enak ibu nggak dikasih enggak. Itu salah besar, saudara fellowship apa itu? Ya fellowship lah ya, sama seneng lah perjamuan kasih, apa. Itu persekutuan namanya.
Yang terakhir adalah tentang berdoa. Times up, ya. Berdoa, ya. Matius 18 ayat 19 dan 20 kita akan baca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Saudaraku, ada kerukunan, kesehatian, kesepakatan, sehingga doa itu dijawab. Ya, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Kami melihat, saudaraku, saya percaya bahwa di sini juga seperti itu. Ketika ada masa-masa sulit di jemaat, makanya saya tadi sudah ingin berdoa di sini ya. Tiba-tiba Bang Arman keluar ya, ayo kita doakan Pak Yopi. Saya juga pengen di kita di Lembang terbiasa suruh kalau ada masa-masa sulit di keluarga setiap jemaat kita doakan secara korporat. Jadi aneh-aneh, kan masalahnya aneh-aneh saudara ya. Suatu ketika saudara tahu Ko Hendrik sama Cik Christine ya, tahu ya pemain musik kita yang bagus itu dia punya masalah. Suami ibu bapaknya Christine itu punya problem sakit penyakit yang susah dan harus bawa di Singapura, dan itu sulit lah, puluhan juta, ratusan juta. Ya. Mereka masih yang satu ibunya udah Kristen, yang satu Buddha, bapaknya keras banget itu. Ya, saya datang ke rumah sakit saudara, semua teman komsel semua kita doakan di korporat saudara, sembuh dua-duanya, datang ke gereja, syukuran. Nah, enak kan kita makan bersama lagi makan bersama. Udah selesai. Nah, kemudian ada jemaat kami, yaitu Ibu Rosita yang suami di Singapura, mertua dia orang Buddha kan, Chinese, punya masalah yang berat. Kita doakan sembuh. Nah, suaminya kan sudah Kristen, syukuran, kayak kita nggak tahu apa. Hari ini kami mengucap, makan lagi, syukuran lagi, saudara. Jadi kalau ada masa-masa sulit, karena siapa yang bisa sepakat? Gereja, amin. Ada kuasa yang dahsyat, luar biasa terjadi, dan itu membuat jemaat yang baru yang lama, dahsyat ya Tuhan kita, kuasa Tuhan bekerja. Bukan masalah syukurannya, saudara. Masalah doanya. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Ikat terlepas. Nah, saudaraku, itulah yang Tuhan mau. Sehingga doa kita, apa yang kita yang bisa atur di dalam doa kita, betul nggak? Mau apapun di tengah kita, peduli apapun. Ya, saya bilang, kita kan semua pakai yayasan Cahaya Kehidupan Bangsa. Panti Rehab mau yayasan Kehidupan semua ya semua. Nah, si Bupati Bandung Barat, ya Pak siapa itu namanya? Abu Bakar, supaya tahu, kita kan sudah mulai terkenal di dinas, BKPN dan segala macam. Supaya tahu, karena saya punya pikir bahwa Abimelek akan mengikat janji kepada kita, karena kita disertai oleh Tuhan. Mereka akan ikat janji apa kita, tolongin dong Lembang ini ya. Kita nggak usah ngomong-ngomong dulu lah, biar mereka lihat kiprah kita. Berapa tahun yang lalu dia ngasih, nggak pernah seumur-umur dia ngucapin ucapan Natal buat GKK di Lembang seluruh. Jadi Abu Bakar ngasih ucapan selamat Natal buat GKK di Lembang. Berarti GKK di Lembang udah ada di otaknya itu. Kalau siapa pun lah. Saya sangat mau bukan dianya yang ngirim kan biasa asistennya, tapi yang jelas bahwa ada dia ini kan GKK di Lembang. Karena bisa aja dia kasih, karena kita kan paling bungsu, gereja paling bungsu di Lembang. Yang ke-11 ya. Bisa jadi dia belum terekam kan. Nah, nggak tahu lah gimana, tapi yang jelas bahwa dia harus kenal siapa dulu kita. Kita bersyukur PKB di dinas main juara 1 dan segala macam, mulailah mereka mengerti kita diikutkan dalam pemerintahan. Saya yakin semuanya karena kuasa anugerah. Dari Bapak Ibu sekalian, itulah ciri-ciri jemaat Mamula dan pola Tuhan, dan kita supaya pola itu boleh terjadi lagi di gereja. Amin.